Halo, selamat sore guys. Jadi sebelum memulai video ini, jangan lupa subscribe dan tekan like pada video ini biar lebih semangat. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang masalah bunyi-bunyi pada motor. Jadi banyak sekali pertanyaan dari teman-teman mengenai bunyi kelotok-kelotok. Jadi bunyi kelotok-kelotok itu bisa banyak macamnya ya. Bisa terjadi di sebelah kiri sini. Biasanya kalau sebelah sini biasanya bermasalahan itu tensioner atau penindis rantainya. Terus bisa terjadi di sini. Biasanya terjadi biasanya pelatuk lap atau rollernya. Roller yang itu pelatuk yang ujungnya itu ada semacam bola-bola. Jika terjadi di bagian sini, jika bunyinya terjadi di bagian sini, berarti itu biasanya karet dari koplingnya. Jika terjadi di bagian tengah sini, berarti itu stang pistonnya di sebelah sini ya. Jadi bunyi kelotok-kelotok itu banyak macamnya. Jadi sebagai contoh saja, yang pertama, jika bunyinya sebelah sini, berarti yang bermasalah itu karet koplingnya. Bagaimana kita cara mengetahuinya? Jadi pertama kita bunyikan dulu. Jadi pada saat kita bunyikan itu, ini kan tidak ada bunyi. Jadi kalau motor yang bunyi biasa itu sebelah kanan itu akan bunyi tak 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 tak. Nah di sebelah sini. Jadi pada cara mengetahuinya, jika itu yang rusak, pada saat kita masukkan gigi, kita tekan kopling setengah. Ini kan kopling setengah namanya. Nah ini kan setengah, otomatis dia tidak akan menggigit. Nah pada saat kita menginjak kopling setengah, biasanya bunyinya itu akan hilang. Tapi ketika kita kembalikan lagi, nah dia kan berputar kalau dikembalikan. Kalau anda injak kopling, maka bunyinya akan kembali kelotok-kelotok. Tapi ketika koplingnya ditindih setengah gini, setengah aja ya. Ini kan kopling setengah namanya, bukan? Nah ini kan kopling setengah. Nah bunyinya akan hilang. Nah biasanya itu ada permasalahan. Nah permasalahannya itu biasanya ada di karet koplingnya. Gambarnya akan saya tampilkan di atas ini. Nah lihat, ini yang harus diganti karet ininya. Nah jika kita buka Google, bentuknya seperti ini. Nah, ini punya Vega R dan Vega ZR 5TP. Nah, bentuknya seperti ini. Juga ada motor lain juga. Nah ini juga. Ada di motor, ada juga seperti ini bentuknya, banyak. Jadi setiap motor berbeda-beda. Nah apa fungsi dari karet ini? Karet ini adalah untuk menahan hentakan dari masuknya kopling. Tak 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 tak. Jadi kalau karet ini sudah aus, otomatis ini akan oblak parah nanti. Ini sama seperti fungsi karet yang ada di velg, yang antara gear dan velgnya. Jadi untuk untuk menahan hentakan begitu. Oke, saat kemarin sedang les. Jadi seperti itulah fungsinya. Dan untuk buka ini, karet ini agak susah sih sebenarnya, soalnya di bagian atas gear itu ada pengancingnya. Kalau misal uangnya banyak ya tinggal diganti saja satu set yang ininya semua. Tapi kalau misal mau menghemat bisa kok, nanti dibor aja di bagian atas ininya pengancingnya. Nah seperti ini, dia kan ini lagi bor nih. Ini kan ada pengancing sini, tinggal dibuka aja itu. Terus nanti karetnya tinggal diganti. Ini kan ada nih dijual karetnya di Yamaha ya. Kalau bisa pakai yang original, jangan yang KW-KW.
Yang KW-KW itu seperti contohnya mana ya? Nah ini yang KW-KW. Kalau yang original kan dia pakai dos seperti ini, ada Yamaha-nya. Tapi perhatikan juga ini original atau tidak. Soalnya sekarang kan banyak part-part Yamaha yang cuma bungkusnya aja yang ori tapi isinya diganti seperti itu. Jadi belinya bagusnya di dealer resmi aja langsung. Jadi permasalahan yang kedua yaitu ada di tensionernya. Jadi tensioner kadang itu ada rusak. Jadi ini sudah dijelaskan di sini. Di sini ada perbedaannya antara rusak dan normal. Jadi kalau rusak itu dia sudah naik ke atas, dia sudah nggak bisa nekan lagi ini. Ini yang bagusnya. Ini jenis-jenis rantai keteng. Nah rantai keteng yang bagus itu yang standar seperti ini. Nah rantai keteng itu tempatnya di mesin sebelah kiri yang saya tunjukin tadi di motor. Terus jenis rantai keteng itu ada banyak, ada juga yang seperti baut. Nah ini dia contohnya rantai keteng di Fiction. Nah ini yang dipakai di Jupiter Z1 yang tipe 2 SU. Rantai ketengnya biasanya tidak muncul ke atas, tapi ini yang biasa karena ini ada baut di sini, ada bautnya. Nah sudah lihat kan rantai keteng. Nah ini yang jeleknya. Nah rantai keteng yang jelek itu yang dia kalin pakai baut seperti ini. Jadi jangan menggunakan rantai keteng yang ada bautnya seperti ini, tuh jelek. Karena kadang kalau pakai baut begini kita kan bisa setel, mau kuat, mau kencang, atau mau loyo. Tapi kita kan tidak tahu kayak pada saat mesin kondisi panas itu semua besi kan memuai. Jadi mungkin akan berubah posisi timing dari karena tekanan ini terlalu kencang. Jadi selain tensioner yang kedua yaitu rantai keteng. Jadi ini adalah bentuk rantai keteng. Rantai keteng itu rantai kecil yang ada dalam mesin. Nah ini contohnya. Ini sama seperti sifatnya rantai pada rantai penggerak pada pelek ke mesin. Tapi ini rantai ini kuat sekali. Jadi jarang-jarang ini, kecuali motornya sering dipakai angkat beban berat seperti beras, seperti kerbau, sapi. Jadi penyebabnya itu bisa karena teman-teman menggunakan motor dengan sangat berat. Ini rantai keteng. Nah ini rantai keteng sampai rusak nih. Nih ada yang terlepas dari tensionernya. Jadi ini jenis-jenis rantai ketengnya. Ini kan rantai keteng. Nah yang ketiganya yaitu lidah dari rantai keteng tersebut. Jadi coba kalian buka mesin, nah ini kan ada skema gambar di sini. Ini kan rantai keteng. Nah yang menindis rantai keteng yaitu lidahnya. Nah yang menindis lidahnya yaitu tensioner tadi. Nah ini kan tensioner akan menindis si lidah ini. Jadi ini juga bisa aus sebenarnya. Ini rantai keteng Jupiter Z1. Nah ini rantai keteng Jupiter Z1. Bukan rantai tapi lidahnya ya. Nah, ini juga. Ini yang ori. Nah contohnya kalau dalam mesin itu ini dia menindis si rantai keteng ini lidahnya. Dan yang menindis
lidah ini tensioner. Jadi ini adalah faktor yang kedua. Jadi faktor yang kedua itu ada 3, ini tensioner, rantai keteng, lidah rantai keteng. Oke. Jadi kalau misal ada bunyi-bunyi di sebelah kiri mesin yang saya tunjukkan di video sebelumnya, artinya ada di antara kedua ini, tensioner, rantai keteng, atau lidahnya. Kalian harus ingat. Jadi faktor yang ketiga yaitu bearing knock and as. Nah ini adalah bearing knock and as. Ini kalian lihat. Ini bukan ininya ya, tapi ini bearing, laharnya. Bisa kita lihat ini bearingnya, ini bearing nih. Ini bearing. Ini biasa yang oblak. Kalau misal ini laharnya sudah nggak bagus atau mesinnya ribut, biasa ini. Nah biasanya knock and as itu ada di sini, di bagian sininya, dia menempel di sini. Ini knock and as. Ini bearingnya atau laharnya. Ini lahar, bisa kelihatan dari sini. Nih, biar saya lebih jelasnya nih, bearing. Nah ini dia contoh bearing. Ini biasa yang oblak. Biasanya ini juga dipasang nih. Maksudnya bearing kan banyak dipakai di velg juga, ada di bagian velg depan juga. Nah ini bearing. Kalian tahu lah penyebab bearing itu kenapa rusak. Pertama karena sering lupa ganti oli, sering bawa beban berat juga, itu salah satunya. Tapi paling sering itu lupa ganti oli sih. Jadi kalian harus ganti ini bearingnya biar motornya kembali normal. Jadi biasanya bearing itu terletak di bagian mesin bagian depan, tapi bagian kirinya. Kalian bisa mengeceknya dengan cara membuka mesin langsung. Oke. Jadi berikutnya yang keempat yaitu penyebab kelotok-kelotok paling sering itu adalah berada di bearing knock and as. Kalian lihat kan ada pelatuk di sini. Jadi ini yang bunyi biasanya. Kenapa ini bunyi? Ini bukan yang memang kita harus setel ini, tapi kenapa ini bunyi? Karena yang ini yang oblak. Bearing ini kan ada bearing juga sini, lahar juga. Jadi ini yang diganti nih laharnya. Jadi ini yang bunyi, ini yang dol. Ketika ini dol, otomatis ini yang bunyi tak 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 tak. Ini yang bentuk fishingnya. Kenapa ini bisa bunyi? Setelan klep bisa bunyi karena ini didol. Sudah paham kan? Jadi bukan ini yang rusak, tapi ininya. Jadi percuma kalian setel klep, tapi ini oblak. Ini kan ada bearing sini. Kita cek lagi, kita cek. Nah ini nih. Ini kan bearing di sini. Pada saat klep buka tutup di sini, ini kan bunyi di sini. Jadi ini bukan ini yang kita setel, tapi yang ini yang diganti. Kalau misal uangnya banyak ya ganti aja semua yang ini. Cek juga bagian sini yang ada di sininya kan. Kalau ini yang oblak juga bisa jadi. Bisa jadi. Oke, mari kita lanjut yang kelima. Nah, yang kelima itu adalah klepnya sendiri. Setelan klep terlalu longgar. Jadi pada saat kalian ke bengkel, awalnya motornya baik-baik saja, setelah dari bengkel malah tambah parah, tak. Ini biasa terlalu longgar. Jadi setelan klep itu
tidak boleh kencang, tidak boleh longgar. Jadi dia namanya presisi. Presisi yaitu keadaan dimana setelannya tidak longgar dan tidak terlalu kuat. Jadi setelan klep itu yang ini, yang baut ini yang diputar. Kemudian ini dipaskan dengan klep in dan klep outnya. Nah ini kan ada baut sini yang di setel. Jadi setelan klepnya terlalu longgar, entah yang setel itu dari bengkelnya atau memang kan biasa begitu, kita bawa ke bengkel bukannya motor tambah bagus, malah muncul penyakit baru. Nah ini yang di setel biasanya. Ini kasus kalau bunyinya bagian depan mesin ya teman-teman. Teman-teman kalau mau mengklaim sebuah pernyataan bahwa mesinnya bunyi kelotok-kelotok, kalian harus pastikan dulu bunyinya di mana. Bunyinya bagian samping kiri sini, bunyinya bagian tengah, bunyinya bagian kanan, bunyinya bagian kanan belakang. Jadi kalian harus mesti pahami dulu bunyinya sebelah mana. Jangan sampai kalian teman-teman bawa motor dengan masalah bunyi-bunyi di depan yang diganti malah karet koplingnya, rumah kopling. Waduh, itu mah cari masalah, bro. Atau bunyinya di sebelah kiri yang diganti sebelah kanan. Nah, itu kalian harus hati-hati memilih bengkel yang bagus. Nah, yang terakhir adalah kehabisan oli. Ketika motor kehabisan oli atau karena motornya berasap, biasanya kalau motor berasap itu maka penyebabnya itu ring piston sudah aus, makanya oli bisa masuk ke ruang bakar dan sehingga terbakar dan menyebabkan oli bisa kehabisan. Nah, ketika olinya kehabisan maka suara motor akan ribut sekali. Kenapa? Karena mesin bekerja tanpa oli dan itu bisa menyebabkan semua part di dalam mesin akan aus atau akan diganti. Karena semua komponen yang bergerak di dalam mesin itu butuh oli untuk pelumas. Ketika oli tidak ada untuk melumasi part-part di dalam mesin ini, maka yang terjadi mesin akan panas sekali. Ketika mesin akan panas sekali, ini gesekan akan semakin besar. Ketika gesekan semakin besar, maka ini bisa menyebabkan overheat atau kelebihan panas. Maka motor akan secara spontan mati tiba-tiba. Mati di dalam perjalanan. Kalian pernah rasakan motornya kepanasan, saking panasnya mesinnya langsung tidak bisa hidup lagi. Nanti mesin dingin baru bisa nyala lagi. Nah, itu penyebabnya. Pernah kehabisan oli atau gimana? Oke. Nah, yang terakhir adalah di stang pistonnya. Jadi ini stang piston, bisa kalian lihat. Stang piston Jupiter Z1. Nah, ini yang versi KW nya. Ini biasanya ini kan fungsinya sebagai bearing juga nih. Ini kan kalau dia maju mundur, ini yang memutarkan. Biasanya ini yang aus juga. Jadi otomatis harus ganti ini. Tapi biasanya ini juga mesti diganti sih, satu set dengan setengah pistonnya. Nah, ini contoh bearing juga. Ini juga bearing. Biasanya ini yang diganti nih. Otomatis harus belah mesin. Ini biasa kalau bagian tengah mesin ini, bearing yang ini yang rusak. Biasanya harus ganti satu set sih. Ini juga mesti ganti. Biasanya sih kalau ini yang rusak, bearing ini yang rusak, otomatis dinding pada silinder akan baret. Ketika dinding silinder akan baret, otomatis ring piston dan seal oli akan rusak juga. Otomatis bisa menyebabkan motor berasap kalau ininya rusak. Karena ini kan ini akan oblak nih. Otomatis
stang piston akan membuat goresan pada dinding mesin. Nah, ini contohnya. Di sini juga ada bearing juga. Sini biasanya kalau sudah ganti ini otomatis ganti ini juga bearing yang ini. Ingat, kalau sudah otomatis ganti ini stang piston dan bearingnya, otomatis bearing yang ini juga akan diganti ini nih. Dan ini jangan dicuci menggunakan bensin. Kalau dicuci menggunakan bensin, motor akan sangat ribut. Jadi ada beberapa part pada dalam mesin itu yang tidak boleh dicuci menggunakan bensin atau pertalite. Nah, ini bentuknya nih, ini roller nih. Jadi ingat, ada beberapa part di dalam mesin itu yang tidak boleh dicuci menggunakan bensin. Ingat, yang tidak boleh dicuci menggunakan bensin adalah bearing seperti ini. Ini dicuci menggunakan oli saja nih. Nah, ini ingat, ini tidak boleh dicuci menggunakan bensin yang roller bearing seperti ini. Nah, otomatis kalau ganti bearing seperti ini otomatis akan belah mesin. Ini belah mesin namanya. Oke, kita lanjut. Mudah-mudahan teman mengerti. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Jika teman-teman mungkin ada pertanyaan, ada baiknya kalian dengar dulu suara mesinnya ada di mana. Suara mesinnya ada di mana ya. Jangan bilang di kanan, ternyata bunyinya di kiri. Oke.